Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai Accounting Theory Consequence dari buku Accounting Theory edisi 7 yang dipublikasikan oleh John Willis and Sons publikasi di tahun 2010. Next. Selanjutnya. Kemudian sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Karina. Perkenalkan, saya Karina Maikram dengan NIM 202312111141. Perkenalkan, saya Kriblesita Tessa dengan NIM 202312111044. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Yasmin dengan NIM 202312111060. Boleh di next. Sebelum itu kita akan memperkenalkan mengenai daftar isinya terlebih dahulu. Dalam mempelajari dan menilai teori akuntansi, terdapat klasifikasi yang terbukti paling berguna, yaitu pendekatan pragmatis, sintaksis, semantik, normatif, positif, dan naturalistik. Nah, yang akan kita pertama kali pelajari subbabnya adalah pendekatan pragmatis yang didasarkan pada pengamatan perilaku akuntan. Kemudian akan mempelajari pendekatan sintaksis yang bergantung pada argumen logis berdasarkan serangkaian premis dan pendekatan semantik yang memperhatikan bagaimana teori sesuai dengan peristiwa dunia nyata. Kemudian kita akan mempelajari mengenai teori normatif yang bergantung pada pendekatan semantik dan sintaksis. Yang keempat, kita akan mempelajari pendekatan positif yang menguji hipotesis terhadap peristiwa aktual. Yang kelima, kita akan mempelajari subbab perspektif yang berbeda. Yang keenam, kita akan mempelajari subbab pendekatan ilmiah yang diterapkan dalam akuntansi. Yang ketujuh, kita akan mempelajari subbab masalah dan pengembangan teori audit. Boleh di next. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama, bagaimana pendekatan pragmatis dalam pengembangan teori diterapkan dalam akuntansi. Yang kedua, kritik yang ditujukan terhadap akuntansi biaya historis sebagai model teoritis. Yang ketiga, teori pendapatan sejati normatif dan pendekatan kegunaan keputusan dalam teori akuntansi. Yang keempat, mempelajari bagaimana teori positif dibangun. Yang kelima, mempelajari pendekatan naturalistik alternatif dan pentingnya antologi. Yang keenam, kita akan mempelajari kesalahpahaman yang terkait dengan pendekatan ilmiah dalam penelitian akuntansi dan mengapa mereka merupakan kesalahpahaman. Yang ketujuh, masalah dalam konstruksi teori audit. Kemudian ada teori pragmatik. Teori pragmatik itu berfokus pada bagaimana akuntan berperilaku dan bagaimana informasi akuntansi digunakan. Jadi output akuntan ini memberikan pengaruh atau tidak terhadap perilaku dan pengambilan keputusan. Teori pragmatik itu memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan pragmatis deskriptif dan pendekatan psikologi pragmatis. Boleh di next. Jadi pendekatan pragmatik deskriptif ini bersifat induktif berdasarkan observasi perilaku akuntan dalam praktik. Nah, teori dibangun dari apa yang dilakukan akuntan
lalu diuji dengan mengamati apakah akuntan memang bertindak sesuai dengan yang disarankan oleh teori tersebut. Nah, pendekatan pragmatis ini yang bersifat deskriptif disebut juga pendekatan antropologis karena dia mengamati dan meniru kebiasaan akuntan. Pendekatan deskriptif pragmatis mungkin merupakan metode konstruktif teori akuntan. Boleh di next sebelumnya. Yang sebelumnya, maaf. Ya. Jadi kalau misalkan deskriptif pragmatis ini tuh teori akuntansi yang tertua dan paling umum digunakan. Pendekatan ini juga yang paling populer untuk mempelajari keterampilan akuntansi. Tapi karena dia ada apa sih? Dia ini memiliki kritik. Nah, kritiknya itu dia tidak menilai kualitas laporan akuntan, tidak mencakup penilaian analisis terhadap kualitas tindakan. Terus yang kedua, dia ini pendekatan yang tidak bisa untuk ditantang atau tidak ada kemungkinan adanya perubahan karena calon akuntan itu kan dilatih dengan magang atau magang di bawah pembimbingan akuntan yang berpraktik. Nah, calon akuntan itu akan mengajari magang lagi dengan bimbingan akuntan yang sama lagi. Jadi dia itu tidak bisa ditentang dan tidak adanya perubahan. Kemudian boleh di next. Kemudian pendekatan pragmatis psikologis. Nah, pendekatan pragmatis psikologis ini itu fokus pada reaksi pengguna terhadap output akuntan. Output akuntan itu seperti laporan keuangan. Jika pengguna merasa laporan bermanfaat, berarti laporan tersebut relevan. Jadi teori ini itu menganggap reaksi pengguna sebagai bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan mengandung informasi yang relevan. Nah, kritik dari pendekatan ini adalah bahwa beberapa pengguna mungkin bereaksi secara tidak logis atau dia memiliki respon yang telah dikondisikan sebelumnya atau bahkan nggak ada reaksi sama sekali. Nah, solusi dari kritik ini itu adalah dengan berfokus pada teori keputusan dan menguji pada sampel orang yang besar, bukan cuma berfokus pada respon individu. Jadi, jika ada respon user A dan 100 respon user B di daerah B, maka sampel yang baik untuk menguji relevan atau tidaknya adalah menggunakan sampel 100 respon user di daerah B, bukan hanya satu individu yaitu respon user A. Boleh di next. Kemudian teori sintaksis dan semantik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih semantik dan sintaksis. Nah, semantik itu adalah studi tentang makna dalam bahasa. Jadi dia itu semantik itu adalah artinya atau makna jadi kegiatan atau bahasanya. Sedangkan kalau sintaksis itu adalah aturan struktur kalimat dan tata bahasanya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa akuntansi, sintaksis itu menjelaskan bagaimana cara mencatat dan melaporkan berbagai transaksi dan kejadian berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan. Apa itu? Dia melaporkan berbagai transaksi dan kejadian berdasarkan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam laporan keuangan.
Sedangkan kalau misalkan semantik itu memberikan penafsiran atau makna antara output akuntan dan user atau pengguna. Kemudian teori sintaksis itu kan interpretasi teoristis dari sebagian besar akuntansi biaya historis tradisional. Nah, akuntansi biaya historis tradisional adalah prinsip dasar akuntansi yang mengharuskan aset dan kewajiban dicatat dan dilaporkan berdasarkan harga asli perolehannya saat pertama kali terjadi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Jadi misalnya kalau misalkan kita beli laptop harga 5 juta di tahun ini, maka kita akan menulisnya cash pada perlengkapan peralatan seharga 5 juta. Dia itu enggak menulis berdasarkan nilai pasar saat ini itu berapa laptop tersebut gitu. Nah, interpretasi teori sintaks dan semantik ini dari akuntansi biaya historis itu adalah input teori semantik itu berupa transaksi dan penukaran dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Kemudian dimanipulasi berdasarkan premis dan asumsi akuntansi biaya historis atau di sini itu adalah teori sintaksisnya. Nah, contoh kasusnya itu misalnya di tahun 2000-an itu tuh perusahaan tuh beli tanah seharga 500 juta. Nah, sekarang kan udah tahun 2025. Nah, tanah itu kemungkinan nggak 500 juta lagi, tapi sekarang jadi 5 miliar misalnya. Dalam laporan keuangan biaya historis, tanah tetap dicatat sebesar 500 juta ditulisnya. Cash pada tanah seharga 500 juta. Udah itu aja. Jadi yang 5 miliar ini itu hanya sebagai nilai pasar yang tidak dicatat saat terjadi transaksi. Nah, transaksi itu dimanipulasi kemudian menjadi jurnal menjadi buku besar masukkan ke posisi keuangan masukkan ke laporan keuangan. Nah, itu adalah output dari si teori sintaksis dan semantik ini. Boleh next. Nah, di sini ada kritik dari teori sintaksis dan semantiknya. Yang pertama itu, audit hanya memverifikasi input dan hitungan, tapi tidak memverifikasi apakah output relevan atau bermakna. Jadi di sini tuh audit itu hanya melihat, oh benar, dia ini catatnya jurnalnya adalah cash pada tanah seharga 500 juta. Udah itu aja. Tapi dia itu nggak memverifikasi apakah output ini atau laporan keuangan ini akan berguna bagi misalnya untuk investor atau kreditor tanahnya ini gimana harga nilai pasarnya enggak. Nah, kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan bisa sintaksis benar, tetapi kurang bermanfaat secara praktis. Seperti contoh tanah tadi gitu. Akuntansi benar, akuntannya benar, nulisnya cash pada tanah gitu. Harga 500 juta. Tapi di tahun 2025 misalnya tanah itu ingin dijamin atau dikreditkan, si kreditur ini itu nggak bisa memakai 500 juta ini, nggak relevan gitu. Dia harus memakai nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Kemudian akuntansi biaya historis mungkin menghasilkan keluaran yang akurat, namun tetap saja memiliki sedikit atau tidak ada manfaatnya. Artinya mereka tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Nah, kritik yang tadi itu pada biaya historis, pada dasarnya itu adalah
tentang pengukuran nilai kini dan merupakan cikal bakal pergerakan standar pelaporan keuangan atau IFRS menuju akuntansi nilai wajar. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang teori normatif. Tapi sebelum jauh kita tahu tentang teori normatif dalam akuntansi, perlu diketahui bahwa normatif itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti berpegang teguh pada norma atau menurut norma serta kaidah yang berlaku. Di sini saya mencantumkan dua pengertian teori normatif akuntansi. Yang pertama itu menurut Matt dan Zimmerman yang dikutip di tahun 1986, di mana mereka menjelaskan teori normatif adalah teori yang berusaha menjelaskan informasi apa yang seharusnya dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi dan bagaimana akuntansi akan disajikan. Kemudian yang kedua ada menurut Nelson yang dikutip di tahun 1973, di mana dalam literaturnya teori normatif sering dinamakan juga dengan teori a priori yang artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Alasannya, teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kenyataan dari kegiatan semi research. Selanjutnya itu ada perkembangan teori normatif. Pendekatan normatif terhadap teori akuntansi itu mulai berkembang di tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam periode ini, perumusan teori mulai mendefinisikan norma-norma atau praktik akuntansi yang baik dan pengembangan teori yang lebih menekankan pada apa yang seharusnya, di mana akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti. Di sini juga mulai muncul kritikan terhadap konsep biaya historis, karena informasi yang disajikan berdasarkan nilai pasar wajar ternyata lebih relevan bagi penggunaan laporan keuangan dibandingkan dengan biaya historis, yang dimana pengukuran menggunakan nilai wajar menyediakan gambaran yang lebih baik tentang nilai aktiva atau harta, serta kewajiban perusahaan dalam menyediakan dasar lainnya untuk menilai prospek arus kas di masa yang mendatang. Next. Di sini ada, dalam pendekatan normatif juga, akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti. Tidak peduli apakah harus berlaku atau dipraktekkan sekarang atau di kemudian hari. Teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan, serta hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Jadi dalam teori normatif ini akan berfokus pada dua hal. Yang pertama itu ada true income, di mana true income ini berfokus pada suatu pengukuran tunggal untuk aset dan suatu bentuk sifat laba yang bersifat unik. Namun, tidak ada kesepakatan tentang apa yang benar atau pengukuran benar dari nilai dan keuntungan. Banyak literatur dalam periode ini yang diisi oleh perdebatan mengenai manfaat dari sistem pengukuran alternatif. Yang kedua, ada decision usefulness, di mana pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah membantu dalam proses pembuatan keputusan terhadap pengguna laporan keuangan tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Teori ini bersifat normatif karena didasarkan pada beberapa asumsi berikut.
Oke, di sini ada asumsi yang sebelumnya dijelaskan melalui decision usefulness, di mana asumsi yang berkembang yang pertama itu ada akuntansi seharusnya adalah sebuah sistem pengukuran. Yang kedua, laba dinilai dapat diukur dengan akurat. Yang ketiga, akuntansi keuangan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, pasar tidak efisien atau bisa dimanipulasi oleh akuntan yang kreatif. Yang kelima, akuntansi konvensional atau pragmatis tidak efisien dalam hal memberikan informasi yang akurat. Terdapat suatu pengukuran tunggal terhadap profit. Next. Dalam perkembangan teori normatif sendiri, ada banyak pendapat pribadi yang subjektif, sehingga tidak dapat diterima begitu saja dan harus dapat diuji secara empiris, agar dapat memiliki dasar teori yang kuat. Di sini ada kelemahan dari teori normatif dalam perkembangannya menurut Watt dan Zimmerman, di mana kelemahan yang pertama itu ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah, sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris. Yang kedua, pendekatan normatif lebih berfokus pada kemakmuran investor atau pengguna informasi secara individu daripada kemakmuran secara luas. Yang ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasar adanya mekanisme pasar. Informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Nah, dari ketiga kelemahan tersebut, adanya dorongan pergeseran pendekatan normatif menjadi pendekatan positif. Next. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan dari teori normatif. Teori normatif itu kan membahas tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai tertentu. Di sini ada penerapan teori normatif yang berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip keadilan, di mana dalam penyajian laporan keuangan, perusahaan harus menyajikan informasi yang akurat dan transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua, itu ada prinsip transparansi, di mana perusahaan harus menyajikan informasi keuangan yang jelas serta dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut, sehingga mereka dapat membuat dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas, di mana manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perusahaan dan menyajikan laporan keuangan yang akurat untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari akuntansi tersebut. Yang keempat, itu ada prinsip konsistensi. Perusahaan menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut bisa dibandingkan dan dipahami dengan baik. Selanjutnya itu adalah penerapan secara praktikal dari teori tersebut. Yang pertama itu ada standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK sendiri merupakan contoh penerapan teori akuntansi normatif yang mengatur bagaimana perusahaan harus menyajikan sebuah laporan keuangan dengan baik dan benar. Yang kedua itu ada pengungkapan informasi, di mana perusahaan itu harus mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan juga yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Dengan menerapkan teori akuntansi normatif, perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan juga pengguna informasi dalam laporan keuangan.
Next, selanjutnya itu ada teori positif. Teori akuntansi positif atau PAT yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman fokus pada pemahaman dan peramalan praktik-praktik akuntansi yang sebenarnya terjadi, terutama terkait pilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan utilitas manajemen dengan memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, itu ada deskriptif dan empiris. Teori ini bersifat deskriptif, di mana menggambarkan fenomena yang ada, dan empiris, menggunakan data serta fakta untuk mendukung pengamatan analisis. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Teori akuntansi positif mengadopsi pendekatan ilmiah dalam mengembangkan penjelasan tentang perilaku akuntansi. Ini melibatkan formulasi hipotesis, di mana pengumpulan data dan pengujian empiris digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyanggah hipotesis tersebut. Yang ketiga, fokus pada keterlibatan pihak. Teori ini menitikberatkan tentang bagaimana pihak-pihak yang terkait, seperti manajemen, perusahaan, investor, dan regulator berinteraksi dalam konteks akuntansi. Yang keempat, peran analisis peran informasi keuangan, di mana teori ini mempertimbangkan peran informasi keuangan dalam membentuk perilaku dan keputusan. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana informasi tersebut mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan. Jadi, teori akuntansi positif ini membantu para peneliti serta praktisi untuk lebih memahami dinamika di balik pengembangan kebijakan akuntansi, praktik akuntansi, dan dampaknya kepada berbagai pihak terkait dalam dunia bisnis. Next. Selanjutnya itu ada perkembangan teori positif sendiri. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi menerapkan metode empiris yang disebut juga sebagai metodologi positif atau empiris berarti pengujian, atau hipotesis atau teori akuntansi yang harus dikembalikan sesuai fakta dan kejadian yang ada dalam dunia nyata. Fokus utama kajian akuntansi positif adalah pada pengujian empiris, beberapa asumsi-asumsi yang dibuat oleh teoritis akuntansi normatif. Contohnya dengan menggunakan kuesioner ataupun melalui survei. Next. Di sini ada penerapan dari teori positif akuntansi. Sebentar. Oke, di sini ada yang pertama itu ada penyesuaian kebijakan akuntansi, di mana perusahaan dapat melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi berdasarkan hasil penelitian empiris dan pengamatan perilaku pasar atau industri yang relevan. Keputusan penyesuaian ini dapat didasarkan pada analisis terhadap dampak kebijakan akuntansi tertentu terhadap perilaku pihak-pihak terkait dan hasil keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis kebijakan akuntansi persaingan. Melakukan analisis terhadap kebijakan akuntansi persaingan dapat menjadi bagian dari penerapan akuntansi positif, di mana perusahaan akan dapat mengamati bagaimana pesaing mengelola aspek-aspek akuntansi tertentu dan menyesuaikan strategi akuntansi mereka berdasarkan temuan-temuan dari kebijakan akuntansi persaingan tersebut. Yang ketiga, pengungkapan informasi yang lengkap. Penerapan akuntansi positif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih lengkap dan transparan dalam laporan keuangan.
Ini membantu para pemangku kepentingan serta pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, partisipasi dalam penelitian akuntansi. Perusahaan dapat terlibat dalam penelitian akuntansi atau bekerja sama dengan institusi akademis lain untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang perilaku akuntansi di industri mereka sendiri. Yang kelima, penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Perusahaan dapat menggunakan informasi keuangan dengan cara yang lebih positif, yaitu dengan mempertimbangkan dampak keputusan akuntansi terhadap nilai perusahaan dan keputusan investasi. Yang keenam, reaksi terhadap perubahan peraturan akuntansi. Seiring dengan perubahan peraturan akuntansi, terdapat perusahaan dapat meresponnya dengan melakukan penyesuaian dan analisis dampak, mengikuti pendekatan akuntansi positif untuk memahami implikasinya pada entitas bisnis. Yang ketujuh, keterlibatan pihak-pihak terkait untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait, seperti investor, kreditor, dan regulator, untuk memahami perspektif mereka terhadap praktik akuntansi dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diterima. Jadi, secara dapat disimpulkan bahwa PAT atau positif akuntansi teori itu berfokus pada hubungan antara berbagai individu yang terlibat dalam penyediaan sumber daya bagi suatu organisasi dan bagaimana akuntansi digunakan untuk membantu menjalankan hubungan tersebut. Teori ini didasarkan pada asumsi ekonomi sentral tentang bagaimana semua tindakan individu didorong oleh kepentingan pribadi dan bahwa individu akan selalu bertindak secara oportunistik sejauh tindakan tersebut akan meningkatkan kekayaan, serta menyelidiki bagaimana individu dan entitas bisnis akan mengadopsi kebijakan akuntansi tertentu, bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan dalam peraturan akuntansi, dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan. Teori ini juga mencoba menjelaskan pengaruh kebijakan akuntansi terhadap perilaku pihak-pihak terkait. Next. Selanjutnya itu di sini kita akan membandingkan teori normatif dan positif serta apa yang membedakan kedua teori tersebut. Jadi, teori normatif itu bersifat preskriptif, sedangkan teori positif itu bersifat deskriptif, yang berisi penjelasan atau prediksi. Teori normatif menuntun untuk memerintah bagaimana akuntan seharusnya bertindak untuk meraih outcome yang dianggap baik, cocok dan adil, dan sebagainya. Sedangkan teori positif akan menggambarkan bagaimana seseorang bertindak dengan baik, menjelaskan orang-orang harus bertindak dengan cara yang tepat. Next. Oke, demikian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kelima yaitu perspektif teori yang lainnya. Pada poin ini, kita akan berfokus pada apa yang dapat dilihat sebagai pendekatan yang sangat terstruktur untuk formulasi teori atau pendekatan ilmiah atau sering disebut dengan scientific research. Akan dimulai dengan teori yang didasarkan pengetahuan sebelumnya atau diterima secara ilmiah, konstruksi teorinya. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan teori untuk membangun masalah penelitian ketika kita mengamati dunia nyata, perilaku yang tidak setuju dengan teori. Kita memperlakukan anomali itu sebagai masalah penelitian dan mengungkapkannya sebagai masalah penelitian yang akan dijelaskan.
Pada tahap ini, kami mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku yang diamati dan menggunakan teori untuk menghasilkan hipotesis diuji yang akan dikuatkan hanya jika teori berlaku. Kemudian mengikuti prosedur yang tepat dan sangat terstruktur atau ditentukan untuk pengumpulan data dan setelah menundukkan data biasanya dengan teknik matematika atau statistik. Selanjutnya akan memvalidasi atau menolak hipotesis diuji. Nah, pendekatan ini memiliki pendekatan ilmiah, yaitu pertama memiliki asumsi yang melekat lebih lanjut bahwa melihat dunia untuk diteliti sebagai realitas objektif yang mampu memeriksa dalam hal skala besar atau statistik rata-rata. Jenis penelitian ini dilakukan oleh hipotesis skala besar atau statistik rata-rata. Dan asumsi tersirat adalah bahwa variabel diteliti memiliki beberapa stabilitas di perusahaan, industri, dan waktu. Pendekatan ini umumnya digambarkan sebagai pendekatan ilmiah dan merupakan pendekatan yang dominan saat digunakan oleh para peneliti di bidang akuntansi, khususnya di Amerika Serikat. Penting untuk dicatat bahwa itu didasarkan pada asumsi ontologis tertentu. Cara kita memandang dunia atau yang menyiratkan epistemologi yang berbeda atau cara kita mengumpulkan pengetahuan dan metodologi penelitian dan metode yang berbeda. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi jenis masalah penelitian yang diajukan dan hipotesis yang diuji. Next, boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya naturalistic research atau pendekatan naturalistik. Hal ini penting bagi para peneliti akuntansi dengan jelas mengenai asumsi yang mendasari penelitian mereka dan untuk mempertimbangkan apakah pendekatan penelitian alternatif yang lebih tepat. Ada sebuah tubuh literatur yang secara bebas dicap sebagai penelitian naturalistik yang sangat penting dari pendekatan yang sangat terstruktur yang diadopsi oleh peneliti ilmiah. Penulis meninjau secara singkat beberapa kritik mereka di bagian ini. Kritik pertama yaitu bahwa penelitian skala besar statistik cenderung menyatakan segala hal bersama-sama. Hipotesis yang didasarkan pada penggunaan harga pasar saham atau survei membuat banyak penelitian akuntansi jauh dari dunia praktisi dan sepadan dengan keprihatinan mereka. Nah, fokus penelitian naturalistik ini dikemukakan sebagai lebih tepat untuk memperoleh pengetahuan tentang perilaku akuntansi dalam pengetahuan dasarnya. Idenya adalah bahwa kita melakukan penelitian secara alamiah, mungkin pendekatan ini memiliki dua implikasi. Nah, implikasi pertama itu adalah kita tidak memiliki asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya. Implikasi kedua, kita berfokus pada masalah perusahaan tertentu, di mana hal ini dilakukan dengan mengambil pendekatan penelitian fleksibel, menggunakan pengamatan dekat dan menempatkan kurang penekanan pada analisis matematika, pemodelan, uji statistik, survei, dan tes laboratorium. Cara biasa untuk melakukan penelitian naturalistik adalah dengan menggunakan studi kasus individu dan kerja lapangan lebih rinci. Jenis penelitian ini jauh lebih kecil atau mikro dalam perspektif karena itu bertujuan untuk memecahkan masalah individu yang mungkin perusahaan tertentu. Oleh karena itu, hasilnya mungkin lebih sulit menjadi relasi.
Nah, pendekatan naturalistik ini dapat dibandingkan dengan penelitian ilmiah atau scientific research akuntansi yang lebih rentan terhadap penggabungan hasil dari pengujian sejumlah hipotesis dalam rangka membentuk teori umum akuntansi. Penelitian naturalistik dimulai dari situasi spesifik dunia nyata. Tujuan utama adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi di sini, bukan untuk memberikan kondisi dapat me, yang dapat digeneralisasikan untuk segmen masyarakat luas. Boleh dilanjut? Nah, untuk lebih menjelaskan ontologi dan gaya penelitian yang berbeda yang dapat digunakan, penulis mempertimbangkan artikel Tomkins dan Grove dan klasifikasi Morgan dan Smith-Chick yang mereka gunakan. Pertama, mereka mendaftarkan 6 klasifikasi sifat dunia sosial. Ada 6 kategori. Di kategori pertama yaitu sebagai realitas sebagai struktur konkret. Kategori 2, realitas sebagai proses konkret. Kategori 3, realitas sebagai bidang bidang informasi konstekstual. Kategori 4, realitas sebagai diskursus simbolik. Kategori 5, realitas sebagai konstruksi sosial. Kategori 6, realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Nah, kategori 1 sampai 6 adalah cara alternatif untuk melihat dunia. Sedangkan kategori 1 adalah pandangan objektivitas yang ketat dari dunia. Kategori 1 ini mengasumsikan bahwa dunia nyata dan stabil, sedangkan kategori 6 memandang dunia sebagai tidak stabil dan manusia spesifik. Untuk kategori 1 sampai 3, lebih tepat untuk menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific research. Sedangkan dengan pengamatan dan pengukuran yang tepat, diasumsikan bahwa seseorang sudah bersedia, stabil, dan biasanya sangat sederhana yang berkaitan dengan subset terisolasi dan kecil dari dunia sosial yang dapat digunakan untuk prediksi yang akurat. Sedangkan untuk kategori 4 sampai 6, Tomkins dan Grove menunjukkan bahwa penelitian naturalistik atau eksplorasi lebih tepat digunakan. 3 kategori ini umumnya diberi label sebagai interaksionis simbolis, di mana interaksionis simbolis ini melihat dunia mereka sebagai salah satu orang membentuk kesan mereka sendiri yang terpisah melalui proses interaksi manusia dan negosiasi. Mereka percaya bahwa aksi sosial dan interaksi hanya mungkin melalui pertukaran interpretasi berbagai label yang melekat pada orang-orang. Hal Hal-hal dan situasi realitas tidak diwujudkan dalam aturan penafsiran sendiri. Selain itu, hanya dalam arti bahwa hasil dari interpretasi masyarakat terhadap situasi dan peristiwa yang mereka alami. Selanjutnya, next selanjutnya. Nah, seperti yang telah uh, diasumsikan selanjutnya, sebelumnya, asumsi ontologis yang penulis buat menyiratkan pendekatan epistemologis yang berbeda dan penelitian tertentu. Ini pada gilirannya mempengaruhi jenis masalah penelitian yang diminta dan hipotesis yang diuji. Untuk membangun memahami hal ini, penulis menyajikan perbandingan pendekatan ilmiah dan alamiah dalam tabel berikut, di mana ini ada perbedaan scientific research dengan naturalistic research. Ada 4 perbedaan. Yang pertama, asumsi ontologis, di mana scientific research itu lebih menggunakan realitas itu objektif dan konkret. Lalu yang kedua, akuntansi itu adalah realitas objektif.
Sedangkan pendekatan naturalistik lebih menggunakan realitas diskonstruksi secara sosial dan merupakan produk imajinasi manusia. Lalu yang kedua, akuntansi adalah realitas yang dibangun. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pendekatan epistemologis. Pada pendekatan ilmiah, dia lebih menggunakan kemajuan pengetahuan sedikit demi sedikit, lalu kedua reduksionisme, ketiga pengujian hipotesis individu, dan terakhir hukum yang mampu mengeneralisasi. Sedangkan pendekatan naturalistik, dia lebih menggunakan holistik, kompleksitas dunia tidak dapat diselesaikan dengan reduksionisme, dan terakhir hukum yang tidak dapat direduksi. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu metodologi. Pendekatan saintifik atau ilmiah itu lebih terstruktur. Lalu yang kedua basis teoretis sebelumnya, dan ketiga validasi atau ekstensi empiris. Sedangkan pendekatan naturalistik lebih terstruktur dan kedua tidak ada teori sebelumnya. Dan perbedaan yang terakhir yaitu metode. Pendekatan ilmiah lebih menggunakan perumusan model sintaksis, lalu yang kedua induksi empiris untuk membentuk hipotesis, dan terakhir metode statistik yang tepat. Sedangkan pendekatan naturalistik lebih menggunakan studi kasus, dan kedua eksplorasi dengan fleksibilitas pengalaman. Boleh next selanjutnya? Nah, yang keenam, miskonsepsi yang berhubungan dengan penggunaan metode ilmiah pada penelitian akuntansi. Banyak kesalahpahaman tentang upaya untuk menerapkan pendekatan ilmiah untuk akuntansi. Beberapa percaya bahwa upaya ini adalah untuk membuat para ilmuwan keluar dari praktisi akuntansi. Pandangan ini bukanlah tujuan dari pendekatan. Seorang ilmuwan adalah salah satu yang menggunakan metode ilmiah, dan oleh karena itu, terutama peneliti seperti profesi medis memberikan analogi yang baik dari perbedaan antara peneliti dan praktisi dan penggunaan dan efek dari metode ilmiah. Para peneliti medis adalah seorang ilmuwan, tetapi menerapkan alat-alat kedokteran, dia adalah orang yang profesional yang diharapkan untuk menggunakan penilaian untuk mendiagnosis penyakit dan merekomendasikan pengobatannya. Nah, alat kedokteran yang berlaku terutama terdiri dari pengetahuan yang diperoleh untuk melalui penelitian ilmiah oleh peneliti medis. Namun, seperti di beberapa bidang lain, penelitian ilmiah tidak menemukan semua jawaban atas pertanyaan medis dan beberapa kesimpulan yang lain tidak persuasif. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah generalisasi, tapi praktisi dihadapkan dengan kasus-kasus tertentu yang mungkin tidak sesuai persis dengan kesimpulan umum. Nah, untuk alasan ini, pertimbangan praktisi selalu diperlakukan dalam menerapkan alatnya atau perdagangannya. Yang penting adalah bahwa dokter mengambil sikap ilmiah dalam praktek itu adalah dia mengambil secara serius pandangan bahwa bukti untuk mendukung diagnosis atau pengobatan adalah penting. Misalkan, kita mengalami sakit punggung dan pergi ke dokter mengatakan kepada bahwa akan sembuh dan minum 1 liter air sehari. Seorang akuntan percaya pada pendekatan ilmiah ingin bukti empiris dan penjelasan logis untuk mendukung praktik akuntansi sehingga praktisi dapat merekomendasikan metode yang paling sesuai untuk situasi yang diberikan
Berdasarkan bukti ini, orang menemukan pernyataan yang lebih meyakinkan ketika didukung secara objektif, bukti empiris, dan pernyataan berdasarkan rasionalisasi hanya bisa diperdebatkan. Bahkan akuntan sering tidak yakin tentang kebahasan apa yang mereka diarahkan untuk merasakan. Selanjutnya, next selanjutnya. Nah, kesalahpaham umum lain tentang penerapan pandangan ilmiah adalah akuntansi adalah bahwa kebenaran mutlak. Yang diinginkan yang tentu saja tidak mungkin. Oleh karena itu, berpendapat bahwa itu adalah sia-sia untuk mencari apa yang tidak mungkin. Argumen seperti ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa ilmu pengetahuan mengetahui kebenaran mutlak. Metode ilmiah yang tidak sempurna, ini adalah penemuan manusia untuk membantu kami memastikan apakah pernyataan harus dianggap benar atau tidak. Struktur dari proses di mana pemantauan ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dapat mengklaim kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kebenaran ilmiah bersifat sementara, sebuah pernyataan atau teori keuntungan status kebenaran hanya setelah para ilmuwan di daerah ini dari teori berkembang memutuskan bahwa bukti cukup persuasif, sehingga sejarah ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa substitusi, penyesuaian, dan modifikasi dari teori yang dibuat terang dalam bukti baru. Nah, boleh next selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah dalam pengembangan teori audit. Audit adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Auditor tidak memverifikasi output untuk kesesuaian dengan satu ukuran ekonomi laba yang unik, tetapi memberikan opini tentang apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku, dan tergantung pada yurisdiksinya, auditor juga memberikan opini tentang apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam hal yang material atau memberikan pandangan yang benar dan wajar. Kemudian boleh di next. Kemudian ada perkembangan teori audit. Jadi pengembangan teori audit ini mengikuti perkembangan teori akuntansi, tapi agak lebih lambat daripada teori akuntansinya. Literatur awal tentang audit berfokus pada isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan audit, seperti penekanan pada deteksi kecurangan, penemuan kesalahan prinsip, dan sifat verifikasi akun. Pada awal tahun 1970-an atau pada era normatif, Asosiasi Akuntansi Amerika (AAA) membentuk Komite Konsep Audit Dasar untuk menyelidiki peran dan fungsi audit, memberikan rekomendasi untuk proyek penelitian, mengkaji permasalahan bukti, dan menerbitkan makalah posisi tentang ruang audit oleh akuntan. Laporan tersebut memberikan pernyataan normatif tentang audit dengan penekanan pada konsep-konsep yang harus dipelajari dan saran untuk penelitian yang dapat mengarah pada pemenuhan peran audit yang lebih baik di masyarakat. Nah, konsep audit
dasar atau asobak ini yang dihasilkan menekankan esensi audit sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tanpa sepenuhnya mengembangkan teori tentang bagaimana bahan bukti digunakan dalam proses penalaran untuk mendukung opini auditor. Kemudian ada di perkembangan positif akuntansi. Jadi perkembangan teori akuntansi positif pada tahun 1970-an diiringi oleh perubahan arah penelitian audit. Dua aliran penelitian utama berkembang. Keduanya mengandalkan data empiris dan dirancang dalam kerangka positif atau ilmiah. Para peneliti bereksperimental berfokus pada pemahaman tentang tentang proses pengujian atau penilaian audit, dikenal sebagai JDM atau penilaian atau pengambilan keputusan. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana auditor membuat penelitian dan keputusan sehingga mereka dapat memprediksi bagaimana auditor akan berperilaku ketika ditempatkan dalam situasi tertentu. Penelitian awal di bidang ini memberikan bukti yang cukup meresahkan tentang perbedaan penelitian oleh auditor ketika disajikan dengan informasi yang sama. Meskipun efek ini muncul, setidaknya sebagian karena masalah dalam menciptakan tugas audit yang realistis dalam lingkungan eksperimen. Kemudian di situ ada aliran utama penelitian audit empiris lainnya di perkembangan positif akuntansi ini. Jadi aliran yang berkembang di era ini itu meneliti pertanyaan tentang pilihan auditor oleh perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dari biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor mereka. Boleh next. Boleh dilanjutkan. Oke, sebelum masuk kepada kesimpulan yang secara keseluruhan, saya akan menyampaikan kesimpulan dari setiap tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran pertama, itu tentang bagaimana pendekatan pragmatis terhadap pengembangan teori diterapkan pada akuntansi. Akuntansi didominasi oleh pendekatan pragmatis deskriptif untuk pengembangan teori atau penjelasan sintaksis tentang hubungan pragmatis sebelum akhir 1950-an. Pendekatan pragmatis adalah pendekatan induktif yang dirancang untuk belajar dari apa yang dilakukan akuntan, atau pendekatan pragmatis deskriptif, atau bagaimana pengguna merespon informasi akuntansi, atau pendekatan pragmatis psikologis untuk mereplikasi prosedur dan prinsip akuntansi. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu kritik yang ditujukan pada akuntansi biaya historis sebagai model teoritis, di mana akuntansi biaya historis telah dikritik karena beberapa alasan. Di antaranya akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini dikaji mengapa akuntansi biaya historis tradisional dikritik karena sintaksisnya yang buruk, di mana berbagai jenis ukuran moneter ditambahkan, dan karena kekurangan semantiknya karena tidak ada koresponden empiris yang independen dan dapat diamati untuk konsep-konsep seperti laba atau aset. Dalam bab-bab selanjutnya, dikaji juga apakah teori-teori akuntansi alternatif dapat mengkompensasikan kekurangan-kekurangan ini. Tujuan pembelajaran 3, teori pendapatan sejati normatif dan pendekatan kegunaan keputusan terhadap teori akuntansi.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori akuntansi dirumuskan menggunakan pendekatan normatif untuk menentukan bagaimana akuntan untuk harus melaporkan baik untuk memperoleh pendapatan sebenarnya bagi suatu organisasi maupun untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Para ahli teori berpendapat sebenarnya berfokus pada perolehan satu ukuran pendapatan yang tepat. Namun, pendapatan sebenarnya adalah konsep yang tidak pernah didefinisikan secara memuaskan oleh semua pihak. Pendekatan kegunaan keputusan berfokus pada pengembangan teori untuk memastikan bahwa laporan akuntansi akan memberikan informasi yang paling berguna dalam pengambilan keputusan yang diyakini paling penting oleh para ahli teori. Periode ini, yaitu di tahun 1950-an dan 1960-an, menyaksikan bagaimana perkembangan teori akuntansi, terutama terkait dengan teori pengukuran nilai dan penyesuaian untuk memperhitungkan bagaimana inflasi mempengaruhi nilai. Para ahli teori normatif. Yang keempat, tujuan pembelajaran keempat yaitu bagaimana teori positif dibangun. Sejak awal tahun 1970-an, teori akuntansi menjadi lebih terlibat dalam pembangunan dan pengujian teori empiris atau positif. Para ahli teori akuntansi positif berkonsentrasi pada pemahaman asumsi-asumsi yang dianggap sudah pasti oleh para ahli teori normatif. Tidak seperti teori normatif yang menetapkan tindakan tertentu, teori positif menggambarkan, menjelaskan, atau memprediksi fenomena yang dapat diamati, seperti mengapa akuntan melakukan apa yang mereka lakukan, dan apa dampak dari akuntansi biaya historis terhadap pasar modal. Teori positif dimulai ketika anomali terhadap teori yang ada diamati, dan para peneliti mengembangkan teori untuk menjelaskan anomali tersebut, dan kemudian mengujinya, dan umumnya menggunakan pendekatan induktif ilmiah untuk konstruksi evaluasi teori. Tujuan pembelajaran 5, pendekatan naturalistik alternatif dan pentingnya ontologi. Berbeda dengan pendekatan normatif dan induktif dalam formulasi pengujian teori, pendekatan naturalistik lebih merupakan pendekatan eksploratif yang tidak berupaya menarik inferensi skala besar, melainkan mencoba menjelaskan situasi yang kompleks dan berpotensi unik menggunakan pendekatan yang tidak terstruktur. Pendekatan naturalistik memandang akuntansi sebagai realitas terkonstruksi, bukan realitas objektif. Dan penelitian naturalistik lebih cenderung menggunakan studi kasus dan pengalaman individu atas suatu peristiwa daripada pendekatan ilmiah berupa formulasi model sintaksis dan induksi empiris untuk mengembangkan hipotesis, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik terhadap hipotesis tersebut. Tujuan pembelajaran 6, miskonsepsi terkait dengan pendekatan ilmiah terhadap penelitian akuntansi dan mengapa itu menjadi sebuah miskonsepsi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan ilmiah terhadap konstruksi teori dalam akuntansi tidaklah tepat, karena pendekatan tersebut mencoba menyingkirkan praktisi akuntansi sebagai ilmuwan atau karena metode ilmiah mengasumsikan adanya kebenaran absolut yang seharusnya dicapai oleh akuntansi. Kedua pandangan ini tidak tepat, meskipun seorang peneliti akuntansi dapat menerapkan metode ilmiah untuk konstruksi teori. Praktisi tidak bertindak sebagai ilmuwan. Mereka justru menggunakan bukti empiris dan penjelasan logis dari pendekatan tersebut untuk mendukung praktik mereka sendiri, di mana metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran,
Tetapi sebaliknya, metode ilmiah bertujuan untuk memberikan bukti persuasif yang berdasarkan pada keseimbangan probabilitas, dapat memberikan deskripsi, penjelasan, dan prediksi yang sama baiknya dengan yang dapat diberikan oleh teori. Tujuan pembelajaran yang ketujuh, masalah dalam konstruksi teori audit, di mana perkembangan teori audit mengikuti meskipun dengan sedikit keterlambatan pendekatan-pendekatan dalam teori akuntansi, para penulis berusaha mendokumentasikan proses audit dan tugas-tugas yang diharapkan dari auditor. Upaya untuk mengembangkan teori umum audit dimulai pada tahun 1960-an dan menjelaskan serta menetapkan praktik audit terbaik. Baru-baru ini, penelitian eksperimental telah mempelajari bagaimana auditor membuat keputusan dalam upaya memprediksi perilaku auditor dan teori-teori positif yang menjelaskan permintaan audit dan biaya audit menggunakan model-model ekonomi. Jadi, teori akuntansi yang berkembang melalui berbagai pendekatan, mulai dari pragmatis yang berfokus pada praktik nyata dan reaksi pengguna, sintaksis dan semantik yang menekankan ketepatan teknis namun kurang memperhatikan kegunaan informasi, normatif yang mendefinisikan apa yang seharusnya dilakukan meskipun sulit diuji secara empiris, sehingga positif yang lebih empiris dengan menjelaskan praktik akuntansi sebagaimana adanya. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara pendekatan saintifik yang mencari kebenaran objektif dan naturalistik yang lebih kontekstual melalui studi kasus. Dalam teori audit, perkembangan bergerak dari fokus pada deteksi kesalahan di era normatif menuju ekonomi di era positif. Secara keseluruhan, teori akuntansi tidak hanya membahas aturan pencatatan, tetapi juga menjadi dasar ilmiah yang teori ilmiah yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan praktik audit yang relevan. Sebelumnya, kesimpulan atau penutup dari bab ini yaitu teori akuntansi disebabkan oleh munculnya fenomena-fenomena akuntansi dalam masyarakat yang kemudian membentuk sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dari segi sains, teori akuntansi merupakan sesuatu yang bebas nilai. Sebuah validitas dari akuntansi yang dibentuk dari adanya hipotesis-hipotesis yang muncul akibat uh, implikasi dari fenomena tersebut. Sudah beberapa tahun belakang ini, penyusun standar akuntansi telah mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakkonsistenan dengan mengembangkan kerangka konseptual agar dapat membawa standar tersebut menjadi lebih konsisten. Teori pragmatis merupakan teori yang menekankan pengaruh akuntansi terhadap perilaku dan keputusan para akuntan sehingga mengakibatkan pengaruh informasi akuntansi tersebut terhadap perubahan perilaku pemakaian laporan. Teori pragmatis terbagi atas dua, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan psikologis. Teori semantik membahas mengenai simbolisasi dalam rangka memudahkan penafsiran kepada pengguna laporan keuangan. Maka teori sintetik
membahas mengenai penalaran mengapa suatu data atau informasi disajikan dengan cara simbolisasi. Konsep dari teori normatif merupakan sebuah konsep yang tidak bebas nilai. Dikatakan demikian sebab konsep normatif hanya didasarkan pada penalaran dan pengembangan logika. Artinya, sebuah prinsip atau kaidah akuntansi tertentu dapat terbantu akibat dari penalaran logika tadi. Lalu yang terakhir, teori positif menjelaskan fenomena akuntansi seperti apa adanya atas dasar pengamatan empiris. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap hipotesis-hipotesis serta teori yang ada harus didasarkan kehidupan nyata sehingga dapat dikatakan teori tersebut positif atau empiris yang artinya telah melalui proses pengujian sebelumnya. Berikut adalah penutupan atau kesimpulan dari bab ini. Dan begitulah akhir dari presentasi kamu. Sebelumnya, jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.